Saya ngomong kalau Jumatan di jalan raya itu bid'ah besar kok, sampean menindasmu itu. Ngaji aja keminter, jijiki banget. Saya bilang Jumatan ini ratan bid'ah. Ini waktu itu perang Jumatan di jalan. Iki malah pamer goblok. Orang-orang yang mau monopoli swarga itu nggak tahu lebarnya swarga, tidak tahu. Dapurnya kuwi nek urip zaman Kanjeng Nabi. Ora melok Kanjeng Nabi, mesti melok Abu Jahal potonganmu. Ndelok raimu kuwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil-Wakil Rektor, Bapak dan Ibu-Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, dan segenap sivitas akademika Undip, teristimewa para mahasiswa-mahasiswi yang tercinta. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Sekda yang mewakili Pak Gubernur dan segenap pejabat yang hadir, baik TNI, Polri maupun sipil, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan di kawasan canggih ini di Undip dalam rangka tadarus budaya. Semoga perjumpaan kita malam ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Para hadir sekalian yang terhormat, sebelum saya melanjutkan apa yang diinginkan oleh panitia, saya ingin menyampaikan selamat kepada Undip berkenaan dengan Dies Nasionalisnya yang ke-62. Dirgahayu Undip, semoga semakin jaya, semakin bermanfaat bagi masyarakat, semakin bermanfaat bagi Indonesia. Saya di sini pastilah yang tertua. Ini tidak ada yang lebih tua dari saya di sini. Makanya yang cari toilet cuma saya saja. Ini tanda bahwa mereka semua masih di bawah saya umurnya. Saya tadi dibacakan lahir saya tahun 1944. Saya lebih tua dari ayah saya karena ayah saya cuma 64 tahun. Lebih tua dari kakak saya karena kakak saya cuma 63 tahun. Saya sampai hitung sendiri itu, lahir tahun 44. Jadi saya menangi Orla, menangi Orba, menangi zaman yang pernah menjadi zamannya Indonesia. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil, masih muda, itu kehidupan kita rasanya enak sekali. Jadi sebagai seorang muslim, seorang santri, saya merasa beragama itu nyaman sekali, nyaman. Jadi sesuai dengan pemahaman saya sendiri terhadap apa yang terdapat dalam kitab suci dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beragama itu nyaman, beragama itu tidak sulit. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Supaya kelihatan saya kiai jadi tak dalil sedikit. Sebetulnya saya tidak biasa dalil.
yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Innad dina yusrun. Banyak sekali dawuh-dawuh ayat Al-Quran maupun hadis sunnah yang sahih. Saya harus katakan sahih karena zaman sekarang ini kalau orang dalil pakai hadis mesti ditanya terus dalilnya sahih apa tidak gitu. Kalau kiai ditanya sahih apa tidak itu yang takon kemplu. Mesti sahih itu. Ya ayo. Jadi saya pikir kalau dulu itu betul-betul orang kita agamis sekali. Cara beragama itu persis seperti pemahaman saya terhadap yang saya pelajari di dalam Islam. Orang itu enak gitu karena husnuzan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kelihatannya suuzon semua sama Gusti Allah ta'ala. Beragama kok petentengan kayak orang kebelet ngising. Jadi kita itu ini ngaji ini kondi. Saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan ini termasuk azab Gusti Allah melalui medsos. Medsos itu sebetulnya sesuatu alat yang netral, bisa kita jadikan alat untuk silaturahmi, bisa kita jadikan untuk dakwah ilallah, untuk mengajak orang ke surga, tapi juga untuk caci maki itu luar biasa. Karena apa? Karena di dalam medsos ini kita tinggal di dalam kamar sendirian, tidak ada yang tahu, tidak pernah ada yang melihat kita, dan kita tidak merasa dilihat Tuhan. Seenaknya saja ndasmu itu. Nanti kalau ketemu sama orangnya dia lain. Jadi saya banyak sekali menemukan anak-anak muda ini yang di medsos itu gualak gua gairah karuan. Ya Allah, bungkuli Pangeran Diponegoro. Pengenalan Diponegoro karuan nih, Pengenalan Diponegoro itu tadi dibacakan untuk Indonesia melawan penjajahan. Ini enggak melawan saudaranya sendiri. Wah, koyo yoyo. Barang ketemu orangnya itu ngelempro gitu. Saya itu pernah dindas-das sama orang itu, anak muda itu. Mboke khawatir kualat karena mboke kenal saya. Itu kiai. Mbok ndas-ndasno nek kualat. Terus digelarak ambekan mboke ke rumah saya. Wah itu gilo, wis ndak cocok blas ambekan apa namanya statusnya sama apa nama tweet-tweetnya ndak cocok blas. Saya kok ngelentruk iki untuk ning anu gagahe ra karuan. Saya tanya dia, sampean itu saya ngomong kalau Jumatan di jalan raya itu bid'ah besar kok sampean menindasmu itu. Apa karena sampean tidak punya bantahan yang lebih baik? Saya itu sebetulnya sederhana sekali, Dik ya, saya panggil Dik karena dia kecil. Kalau orang tidak setuju pendapat saya, sampaikan pendapat sampean, argumen sampean kayak apa. Kalau ternyata pendapat sampean argumennya lebih kuat, pendapat saya buang, saya ikut sampean. Sesederhana itu saya. Nah, kalau sampean cuma ndasmu gitu, saya kan nggak tahu pendapat sampean yang mana. Jadi apa? Dia nyium dengkul saya ini sampai saya stres Gus. La ilaha illallah. Jadi orang stres itu bisa macam-macam kalau dia. Kelihatannya gagah, sebetulnya stres. Mendingan sesialan leak kelihatan stres tapi dia enggak. Ya ini bawaannya ini. Dulu saya selalu mengatakan dulu karena saya memang tua sendiri. Sampai enggak ngalami. Dulu Indonesia dikenal dengan apa namanya bangsa yang ramah tamah. Kenal nggak kenal itu negur.
Itu orang-orang luar negeri kalau ke sini itu bingung sekali. Ini gak kenal gak apa kok. Tindak pundi den. Sangat. Dulu ya sampai jelas gak menangi. Ini yang agak tua sedikit aja belum tentu menangi. Rumah-rumah di kita itu, terutama di Jawa Tengah ini, itu sumurnya itu separuh untuk yang punya rumah, separuh untuk yang jalan kaki. Jadi selalu sumurnya itu di depan rumah. Di sini bisa ngangsu, di luar kalau ada saudara yang kepanasan bisa ijik, bisa segala macam bisa. Di depan rumah itu ada kendi-kendi isinya air untuk menyediakan saudara-saudara yang lewat yang kehausan. Itu ada kendi-kendi. Kendi itu di samping disediakan untuk saudara-saudara kita yang kehausan, di situ selalu mengingatkan bahwa kendi itu dari tanah isinya air. Orang selalu ingat tanah air dan ingat apa yang dikatakan orang Jawa, urip iki mung sak derma mampir ngombe. Tapi sekarang kita lihat ngebrok semua orang itu, ndak mampir, ngebrok kabeh. Orang itu di luar. Ini saya di Mesir pakai peci hitam begini dibuat royokan sama orang-orang Mesir. Ini saya ambil saya. Enggak, saya rebutan. Kalau saya jalan pakai peci diampirkan, selalu ngoyok ini ke peci saya. Ini sampai nanti minta kiriman lagi lah dari Indonesia. Ini biasa pek saya. Ini mau ngambil apa itu? Itu ada televisi, ada sepeda motor, mau apa yang untuk ganti ini. Ini peci Ahmad Soekarno katanya. Di Pakistan ketika transit itu karena lama jalan-jalan di Karachi pakai dokar yang kudanya 4 itu, putar-putar kota itu dibayar nggak mau karena dia tahu bahwa saya orang Indonesia. Ini nggak usah bayar, ini sampean dari negara saudara kami, negara yang bangsanya ramah tamah, yang baik dengan siapa saja. Belakangan entah ini yang harus kita cari sebabnya itu. Belakangan saya transit di Amman itu. Bersama-sama dengan penumpang-penumpang yang lain, ada yang dari Perancis, ada yang dari Maroko, ada dari mana. Mereka ngomong tentang perkembangan Islam dan lain sebagainya. Saya ikut ngobrol itu. Giliran mereka tanya saya dan saya mengatakan bahwa saya orang Indonesia, itu paling selentir. Orang-orang itu pergi semua. Ada yang pura-pura ke toilet, ada yang punya keperluan. Saya terus ditinggal dewean. Aku sampai ngilu di kaca itu, orang iku sangar apa piye. Wong kok tiba-tiba begitu tahu saya Indonesia kok dulu kabeh. Dulu di Saudi Arabia orang Indonesia itu wah diginikan sama orang Arab itu. Karena kebanyakan ulama-ulama kita yang itu di sana menjadi orang yang penting sekali. Kita punya Syekh Khatib Al-Minangkabau dari Minangkabau, ada Syekh Abdul Qadir Al-Bugisi dari Bugis, ada Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas Pacitan, ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasemi dari Lasem. Banyak sekali di sana.
sudah sangat dihormati. Sekarang ini kalau ke sana itu dari kedutaan bilang, Pak, nanti tidak usah pakai batik. Loh, kenapa? Nanti ketahuan kalau kita orang Indonesia. Loh, kenapa ketahuan? Kenapa? Ya kita dianggap, pokoknya direndahkan. Ini luar biasa. Jadi kita runut. Sekarang ini tambahannya lagi sekarang ini. Orang Indonesia kok bakas kebangsaan terus di mana-mana ini. Aku jadi bingung. Loh, saya ini orang Indonesia kok tidak bakas kebangsaan. Nasionalisme. Ketika saya mendapat anugerah apa itu namanya Tiamhin itu loh. Ya Tiamhin itu, saya dikemukakan kalau saya ini nasionalis kan. Saya terus terang saya katakan saya nggak ngerti nasionalisme. Saya itu nggak pernah sekolah, mondok terus. Keluar dari SR 6 tahun, mondok Leboyo, mondok Rapia, mondok di Azhar. Jadi di luar negeri saya mondok juga di Azhar itu. Enggak kok di universitas seperti sini, enggak, di pondok. Ngajinya juga di masjid Al-Azhar itu, bukan kok di Universitas Azhar itu, enggak. Jadi enggak ngerti nasionalisme. Kalau Gus Dur tahu, dia memang intelektual. Saya enggak tahu. Nah, tahu saya itu dari kiai-kiai saya di kampung-kampung, di desa-desa itu, bahwa Indonesia ini rumahku. Ya. Jadi sangat sederhana sekali. Indonesia ini rumahku. Bukan pakai ismu-ismu, itu kan dari luar itu. Nah, kiai-kiai saya, guru-guru saya di pondok itu mengatakan, iki Indonesia iki rumahmu. Sudah gitu aja. Jadi kalau punya rumah dirawat wajar, punya rumah dicet-cet wajar. Nek punya rumah disawati, itu gendeng wong. Gendeng. Jadi kita itu rumah kita, Indonesia ini rumah kita. Itu orang kenapa pada lupa itu? Orang lupa itu akibat berlebih-lebihan. Karena itu saya di mana-mana nasihat saya satu kepada orang-orang itu, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan apa saja? Ini viral di medsos, saya bilang jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Ada yang bantah, wong zaman saiki wong dokumenter kabeh. Dia nggak tahu kalau saya kiai mungkin. Terus nyinyir saja. Yang tidak boleh berlebihan itu hanya makan dan minum saja, katanya dia. Terus dia dalil, dulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu hanya untuk makan saja. Ini dalilnya mereka ada dalil balighu anni walau ayah. Dia nggak ngerti, senengnya goyah nggak ngerti. Balighu anni walau ayah itu sampaikanlah senajan walau hanya seayat. Nah ini dia punya seayat digawa rono ini tinggu dakwah tinggu fatwa mau ikut tok. Dia punya dalil cuma itu tok. Padahal di Quran kalau baca ada wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Ada dawuhnya Kanjeng Nabi tidak boleh ghuluw fiddin, tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Wah ini urung ngaji aja keminter, njijiki banget. Aduh, gue gitu lah, keminter itu. Barang tak bilang bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah ini. Saya bilang Jumatan ini ratan bid'ah. Kalau sing jawab, mau misrut tok. Jawab sekarang. Terbuka sampai sekarang pendapat saya. Muludan mbok bid'ah, tahlil mbok bid'ah. Iki ana sembahyang Jumat, ana masjid pirang-pirang sembahyang orang arani bid'ah.
Apa Kanjeng Nabi tahu Jumatan niku nih jalan raya. Ono sing komentar meneh di Twitter itu. Kabarnya orang MUI juga itu enggak ada. Mbah tenan ora bawa alam, gak tahu nyelidiki wong aku. Terus masang gambar zaman apa tentara zaman Utsmani apa. Ini Gus, pada Gus itu maksudnya mesti saya maksudnya. Ini Gus, ini waktu itu perang Jumatan di jalan. Iki malah pamer goblok. Long perang kok Jumatan itu. Wong sebelum Jumatan itu bilang ansitu wasma'u. Itu muni apa? Itu yang hadisnya Nabi Hurairah yang selalu dibaca Bilal itu apa? Mas idza qulta li sahibika ansit wal imamu yahtubu yaumal jumat faqat lagot gak oleh muni ngono gak oleh dadak perang gak muni set musuh ning kono ditembaki makale ning ndi. Dan dia jelas tidak tahu di Islam itu ada sembahyang sendirian, ada sembahyang jamaah, ada sembahyang Jumat, ada sembahyang Id, ada sembahyang khusyuk, ada sembahyang untuk perang. Itu ada sendiri. Apa namanya sembahyang? Ada sholatul khauf, caranya ada sendiri. Dan dia senangannya muni bid'ah. Dibilang bid'ah itu ada yang hasanah, ada sayyi'ah. Enggak ada bid'ah semua ya sayyi'ah. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin benar. Enggak ada itu. Ya karena dia cuma baca hadisnya Siti Aisyah itu, tidak membaca hadis man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna, enggak tahu, mungkin dia baca itu tapi enggak ngerti maknanya sanna. Sana itu merintis sesuatu yang belum ada dulu itu. Orang bikin sekolahan, bikin madrasah, itu zaman Nabi tidak ada. Ini sana. Jadi gregetan aku yang keminternya kan. Ini bilang sana bid'ah, ini bid'ah. Tapi dia membaca mushaf selama ini tidak mengatakan mushaf itu bid'ah. Apa dikiranya mushaf itu ada zaman Kanjeng Nabi? Emangnya ada? Loh, tapi kan zaman Sayyidina Utsman ada. Emangnya tahu sampai mushaf zaman Sayyidina Utsman? Mushaf zaman Sayyidina Utsman itu tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Itu hanya untuk sekedar mengingatkan orang-orang yang setengah hafal atau yang sudah hafal. Kalau ada pelungkar gini, kalau yang sudah hafal bisa baca ini fak balu. Kalau yang tidak bisa dibaca faktulu karena orang gede podo. Baru jauh hari kemudian ada jenius yang menemukan titik satu bak di bawah, titik dua tak di atas, jim di tengah. Dan waktu itu belum ada harokat. Belum ada harokat fathah ngedak, harus titik dan belum ada harokat. Nanti belakangan lagi ada jenius yang mendapatkan itu karena melihat banyak orang Islam yang sudah bukan dari Arab tidak bisa maca gundul dikasih harokat. Sekarang mushaf yang itu bid'ah. Kalau semua bid'ah dolalah, itu dolalah. Berani mengatakan mushaf dolalah. Kalau harokat sama titik itu sudah bid'ah, apalagi gambar kembang-kembang barang itu. Dulu banget bid'ah itu. Lu kok mau tekan kono mau apa? Ini kita itu suka niru-niru asalnya itu, niru-niru. Jadi kita dulu itu sekarang ada orang mengatakan Islam Nusantara. Itu ngamuk-ngamuk. Wah, Islam kok ada yang Nusantara? Emangnya ada Islam Arab? Tidak ngerti ini. Bahasa saja nggak ngerti kok ngamuk. Nggak ngerti bahasa. Nggak pernah ngaji.
mudah ilah itu. Nah, ini tadi ngaji meneh mudah ilah. Banyu gelas, banyu dek gelas, bingung. Dia nggak ngerti saat nggak ngaji. Arti banyu gelas artinya banyu sing ning gelas. Islam Nusantara, Islam yang di Nusantara. Dan ini memang beda. Keberagaman kita lain dengan di Timur Tengah. Saya sudah pernah ke Timur Tengah, tak jajahi kabeh. Saudi sampai Irak sampai Syria segala macam itu. Mereka nggak seperti kita. Kita itu ada kearifan. Orang-orang tua kita itu arif sekali. Tidak pernah ada gesekan dengan masyarakat yang dahulunya itu beragama yang lain dan lain sebagainya. Malah mereka pada simpati pada umat Islam dan mereka masuk Islam. Anda lihat di Kudus, coba sampean sekarang bikin masjid menaranya kayak Kudus, mereka disawati watu itu. Pokoknya demo berjilid-jilid. Coba nggak percaya sampean bikin masjid terus bikin. Di Kudus itu bukan hanya menoronya yang menarik, tapi di Kudus tidak ada orang yang makan sapi. Sampai ke Kudus ke warung-warung soto segala macam, tidak ada soto sapi, tidak ada. Adanya kerbau. Kenapa? Karena Sunan Kudus itu begitu arif. Ini ana dulur-dulur sing memuja-muja sapi. Jadi awake dhewe rasa mangan sapi, ndak tersinggung. Pujaane kok mbok sembelih. Iki rasanya podo kok kebo kuwi. Wis kebo wae. Sampai sekarang. Itu ajaran dulu. Sampai saya agak remaja itu masih enak sekali beragama itu. Enak. Enggak pertentangan gitu. Saya dengan tetangga saya itu tetangga pet, bukan kok berjarak rumah, enggak, tetangga pet. Itu adalah seorang, bukan hanya seorang Katolik, tapi seorang tokoh Katolik. Dia yang merintis gereja di Rembang itu selama ini tidak pernah gesekan, tidak apa-apa, baik ayahnya dengan ayah saya maupun saya dengan anaknya, tidak ada. Kenapa? Karena saya itu istri saya lebih cantik dari istri dia. Tapi saya kalau ngomong dengan dia cuma istri saya cantik. Tidak saya teruskan daripada istri kamu. Tidak pernah gitu. Kita sekarang suka membanding-bandingkan istri dengan istri orang lain. Kalau saya runut itu, ternyata memang ini baru, pemahaman Islam baru. Jadi ada yang senang sekali dengan cara beragama Timur Tengah, kelihatannya kok lebih malaikati gitu loh. Istilahnya apa ya, lebih malaikat, parek kalau malaikat gitu kan. Terus orang melihat orang itu seolah-olah ahli neraka kabeh. Nah kan ya lucu. Dai itu seharusnya yang didakwai dulu adalah dirinya. Jangan dirinya dilupakan lalu orang lain terus yang didakwai. Itu gimana? Apalagi di Indonesia gini nih. Tidak ada istilah tausiah, Gusmus mau itu hasanah. Tausiah apa? Ini orang baik-baik semua aja. Ini ahli swarga kabeh. Amin. Nah, kalau yang ini enggak mlebu swarga terus apa sih masuk swarga? Terus apa? Leak tok. Leak ning swarga dhewe kesepian. Orang-orang yang mau monopoli swarga itu enggak tahu lebarnya swarga, enggak tahu. Arduas samawat wal ard. Sampai mengukur langit enggak bisa. Di atas langit masih ada langit, masih ada langit, masih ada langit. Mereka kok semuanya di nerakakan, dia sendiri yang, mereka sendiri yang surga. Lah nanti apakah enggak kademen dia?
gak ono kancane blas. Lah kadang-kadang wis mbok ora usah serius-serius, santai saja. Potonganmu kuwi kok umpamane apik tenan, ahli swarga tenan, seukur karo sahabat misalnya. Mesti kuwi ditakdirno Gusti Allah urip zaman Kanjeng Nabi. Ora ditakdirno urip bar kiamat iki. Iki wis bar kiamat dong, kiamat tahun 2012. Orang disyukur, orang disyukur blas. Wis urip ning gone akhir zaman isih melok Kanjeng Nabi, kok ora syukur? Ya dapurmu kuwi nek urip zaman Kanjeng Nabi, ora melok Kanjeng Nabi, mesti melok Abu Jahal potonganmu. Ndelok raimu kuwi lho. Terus sekarang terus terang saja, awak-awakan ini mau urip zaman Kanjeng Nabi, apa ya pantes lungguh jejeran karo sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, kira-kira pantes. Mlayu awake dhewe. Kena hawa wibawane. Kurang syukur. Saya bilang di mana-mana ada kenikmatan Allah yang luar biasa, tapi kita tidak mensyukuri. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita tidak menyadari. Orang bersyukur itu karena menyadari adanya anugerah, adanya nikmat. Kalau tidak menyadari adanya anugerah, adanya nikmat, ya tidak bersyukur. Lihat aja, orang yang haji itu syukurannya double. Mau berangkat haji syukuran, pulang haji syukuran. Nah kenapa kalau sholat nggak pernah syukuran? Podo-podo rukun Islam, sama-sama rukun Islam, sembahyang tidak pernah. Coba kalau sembahyang seperti kaji gitu, syukuran kaji, itu ada kita pakai bar sembahyang, syukuran syukuran terus nikmat. Kenapa tidak? Karena tidak tahu, tidak menyadari bahwa salat itu adalah anugerah Allah juga. Semua yang diparingkan Allah pada kita, termasuk sholat, termasuk haji, semuanya itu anugerah. Sampai beli buku saya, Islam Anugerah, ini promosi sekalian. Semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak tahu. Kita ini saya omongkan di mana-mana, ini sudah viral ini. Bentar lagi. Kita itu tidak bersyukur diciptakan Tuhan menjadi manusia. Tuhan menciptakan makhluknya itu ada yang seperti batu, itu berpikir tidak bisa, merasa tidak bisa, sampean lempar-lempar juga tidak ngomong tidak mau ngomong jangan, sampean jujur ya diam saja, itu batu. Ada yang kakaknya batu, makhluknya Tuhan tanam tanaman ini, dia bisa berpikir, bisa merasa, tapi tidak bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Sampai baca buku karangan siapa itu tentang kehidupan tanaman, dia bisa merasa, bisa berpikir. Sampai kalau punya tanaman apa mangga misalnya, coba di situ sampai setelkan lagu-lagu dangdut. Kalau dia sukanya dangdut, nanti buahnya akan banyak. Kalau buahnya tidak banyak, ganti apa rock gitu. Kalau enggak ya kosidahan gitu, pokoknya gitu. Karena dia bisa merasakan, tapi tidak bisa mengekspresikan. Yang kedua, kakaknya tanaman adalah binatang. Binatang itu bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau induknya sampai sembelih Idul Adha itu, anaknya mbek, itu sebetulnya sedang menyedihi induknya yang sampai sembelih itu. Tapi sampai nggak paham,
Karena dia prihatin juga mbek, sedih juga mbek, gembira juga mbek. Nggak bisa. Nah, kita itu diciptakan oleh Tuhan yang paling sempurna, paling mulia, diberi akal pikiran dan nurani, bisa menyampaikan pikiran dan perasaan sampai detail. Kalau tidak percaya tanyakan itu sastrawan-sastrawan yang jatuh hati itu. Dia bisa mengungkapkan isi hatinya sampai begitu rupa. Nah, ini tidak pernah kita syukuri sebagai manusia. Bahkan walaqad karramna bani Adam, Tuhan memuliakan manusia. Manusia tidak pakai embel-embel. Walaqad karramna bani Adam. Nah, mensyukurinya bagaimana? Apa seperti pembawa acara itu? Marilah kita syukuri bersama-sama dengan melahirkan ucapan Alhamdulillah. Apa begitu? Cukup? Itu saja, sama saja dengan kamu kasih saya baju baru, saya terima kasih, tapi baju baru saya buat ngelapi meja bareng. Tidak ada artinya bilang terima kasih. Kita bilang Alhamdulillah, tapi kita tidak menggunakan anugerah itu sebagaimana mestinya. Sebagai orang yang bersyukur diciptakan dari manusia, maka akal, budi, dan nurani harus dijaga, dirawat terus supaya kita tetap menjadi manusia yang dimuliakan. Tidak usahlah kita niru-niru harimau, macan, segala macam, semuanya kalah sama manusia. Kita juga jarang yang menyadari kita menjadi orang yang beriman. Menjadi orang yang beriman ini bukan pilihan kita. Menjadi manusia bukan pilihan kita. Kita belum, apakah kita ketika akan lahir ngisi formulir? Kita lahir tahu-tahu jadi manusia. Ini dari Allah yang memilih. Tahu-tahu kita jadi orang beriman. Kita ikut Nabi Muhammad SAW itu sendiri sudah muskil. Kita ikut, ini tembalang dengan Madinah itu melewati 7 samudra. Naik pesawat jet masih 9 jam. Itu belum sampai ke Semarang dulu, masih ke Jakarta dulu, baru 9 jam lah. Orang Tembalang, Semarang kok ikut Kanjeng Nabi, kiblatnya kok Ka'bah. Kan pantasnya kiblatnya di Borobudur itu. Kita tidak apa-apanya Kanjeng Nabi, tidak apa-apanya, tempatnya jauh sekali. Jadi hubungan darah tidak ada, hubungan kedekatan rumah juga tidak ada sekali. Kok ikut itu dulu bagaimana? Asal-usulnya sampean itu. Padahal ada orang yang dekat sekali dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dekat sekali, tidak ada orang yang sedekat dia. Dia itu tetangga petnya Kanjeng Nabi, tetangga pet, paman cer, bahasa Jawanya paman cer itu. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi, dia kakaknya Sayyidina Abdullah. Jadi paman cer, namanya Abdul Uzza. Ayahnya Kanjeng Nabi Abdullah, dia Abdul Uzza. Onggopet, amancer, masih besanan anak 2 dengan Kanjeng Nabi. Ada orang besanan 2an, Kanjeng Nabi besanan dengan dia ini anak 2.
Dia punya anak laki-laki 2, Utbah dan Utaibah, dikawinkan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum, yang kelak kemudian hari dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Itu dulu menantunya Abdul Uzza. Itu tidak hanya tidak ikut Kanjeng Nabi seperti Anda sekalian, tapi ketika diajak ikut itu mencaci maki Kanjeng Nabi. Ketika di Bukit Sofa Kanjeng Nabi mengajak orang-orang itu, ketika Kanjeng Nabi bilang, saya kalau ngomong begini kalian bagaimana? Percaya? Kalau saya ngomong gini, kalian percaya? Semuanya percaya. Karena Kanjeng Nabi setugel pun tidak pernah bohong itu dalam umur hidup. Tidak pernah bohong sama sekali. Dijuluki Al-Amin. Karena itu ketika Kanjeng Nabi menceritakan ini, mereka percaya semua. Tapi begitu cerita tentang Tuhan itu satu, dan itu yang harus kita sembah. Ini yang orang dekat sekali dengan Kanjeng Nabi ini mencaci maki. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atan. Mengajar kamu, orang tua-tua kamu kumpulkan, kamu ngomong gini nih, sudah enak-enak pangeran pirang-pirang kok mau jadi si citak. Dia mereka itu pangerannya 200 pirombo itu. Ketika dia misuh, terus dijawab Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Abdul Uzza itu dijuluki Abu Lahab karena mukanya menyala, dia marah terus dia menyala. Jadi wong sing muring-muringan iki kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Tabbat yada Abu Lahab. Begitu turun Abu Lahab, ini ayat ini langsung anaknya 2, Utbah sama Utaibah dipanggil. Ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak aku akui anak. Coba sampai jelaskan sekarang. Orang Tembalang, orang Semarang seperti sampean ini ikut Kanjeng Nabi, ini orang yang dekatnya seperti itu? Tidak. Coba mana sini yang ada profesor supaya jelaskan? Akan bisa jelaskan. Kalau sampai tanya saya, gampang jawabannya. Apa? Ya sudah begitu, itu kesannya Gusti Allah. Gusti Allah itu menurut bahasa Jakarta maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Ya terserah. Itu hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad tidak bisa. Kamu bisa memberi hidayah dalam pengertian ngajak baik, tapi orang menjadi baik itu bukan Anda, tapi Gusti Allah. Itu hak prerogatif. Makanya kalau saya ada orang nepuk dada, ini asalnya orang Bambung kabeh. Alhamdulillah bang tak tekani aku ngapik kabeh saiki. Ini orang begini sih, lali delin. Mbok dijak ning ngene Abu Lahab, dia iku di Islam Abu Lahab iku. Nek kowe luwih fasih timbangane Kanjeng Nabi. Kita tidak pernah bersyukur itu. Ya Allah, kita dipilih oleh Allah yang maha semau gue ini menjadi orang yang beriman. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya ya kita mensyukuri, menjaga keimanan kita ya. Mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kayak orang disyukur ngono. Alhamdulillah. Orang bersyukur kan kelihatan cerah wajahnya dan enaknya ikut Kanjeng Nabi itu karena Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuannya manusia. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi adalah manusia yang mengerti manusia. Ini sudah viral kau ini ucapan saya bahwa Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Kalau tidak seperti dia, rumangsanya gak manusia. Kalau Kanjeng Nabi tahu manusia itu ada yang
PAUD, ada yang TK, ada yang SD, ada SMP, ada SMA, ada yang perguruan tinggi. Sekarang kan enggak. Bocah TK dikuliahi kayak mahasiswa, kelenger kabeh. Kemudian satu lagi yang tidak kita syukuri, kita itu dipilihkan Tuhan rumah yang namanya Indonesia. Sampai sudah pernah kemana? Saya sudah hampir kemput itu. Amerika saya sudah, ke Eropa saya sudah. Eropa, udah. Dari Jerman sampai Spanyol. Timur Tengah sudah, Jepang sudah, Taiwan sudah, Korea sudah. Setiap kali saya di daerah-daerah itu, saya selalu teringat Indonesia. Kenapa? Kalau ingat Indonesia, saya ingat Allah Ta'ala. Ya Allah, Gusti Allah ini memanjakan orang Indonesia itu, diberi tanah air yang luar biasa. Di daerah-daerah yang saya pernah singgahi itu, mereka mempunyai 4 musim. Musim panas, musim rontok, musim dingin, musim semi. Di sini yang paling panas kemarin itu 36 derajat. 36 derajat, itu paling panas. Saya pernah di Mesir itu 50 derajat. Kalau naik bis semua yang kepegang tangan saya panas semua. Tempat duduk panas, panas. Saya tidur di asrama itu, kalau mau tidur itu saya siram dulu. Tempat tidur saya siram pakai air seember, terus tidur. Terus langsung tidur, jangan mengembalikan ember ke kamar mandi, nanti ke sana panas lagi masih. Langsung tidur. Kalau belajar buku saya taruh di plastik, sini saya pancurkan, mancur di kamar mandi itu. Itu kalau musim panas. Kalau musim dingin, berarti saya ketika di Jerman itu 6 di bawah 0. Baru 6 di bawah 0 itu. Katanya ada yang 40 di bawah 0. Itu selimutan keluar dari sini sih tak tahu. Ngeteter dewean. Ya Allah. Siksa tenang. Kabarnya di Amerika itu ada daerah tempat bernapas. Jadi ada yang liburan, wisata ke tempat yang bisa bernapas dengan enak. Jadi kota-kota seperti New York dan lain sebagainya sudah tidak enak. Di Indonesia itu di mana-mana, di Tembalang ya enak, di Rembang ya enak bernapas itu. Ya. Luar biasa. Dulu Grand Sheikh Azhar, Syekh Saltut pernah ke Indonesia. Orang Mesir itu lebay, kalau bahasa kita itu sekarang lebay, mubalaghahnya nemen banget, lebay. Begitu dia datang, dibawa ke kebun raya Bogor, wah ini nanti jangan-jangan orang Indonesia ini tidak kaget ketika di surga. Itu lebay itu. Beliau mengatakan hadhihi qit'atun minal jannah. Indonesia adalah keping surga di dunia. Di Indonesia ini sampai ndak usah nandur pelem, ndak usah. Sampai beli pelem, krokoti, karek peloke uncal nomor, sesuk wis tukul. Ndak usah macul, ndak usah. Wong di Indonesia ini akar aja iso tinggu jemblem bareng. Akar itu digoreng jadi telok goreng, jadi jemblem. Lautan itu ikan, berbagai macam ikan. Masih kali ada iwak kali sekarang. Nah ini kan ya sesuatu anugerah yang luar biasa deh. Dan mensyukurinya bagaimana? Mensyukurinya ya kita rawat lah, kita rawat dengan baik rumah kita ini. Bisa
Nggak usah kepencet yang anyar-anyar itu. Orang kepengen kita itu nirunan itu apa? Penyakitnya kita itu nirunan. Nah nek niru orang nyawang awake dhewe. Pak Harto barang itu dulu kan niru. Ketika Orde Lama dijatuhkan, wah ini masuk politik dadekno panglima. Mas saiki ekonomi jadi panglima. Yang dibangun Pak Harto ekonomi. Tapi terus niru negara yang maju, dan ini tidak salah. Buka warung barang yang mesti sing ditiru ya warung sing laris. Jadi mau bangun ekonomi, yang dilihat adalah yang pembangunan ekonomi yang sukses Amerika, Eropa itu. Tapi sayangnya ketika niru itu tidak nyawang awake dhewe. Kayak cah nom-nom itu ndelok ana koboi Texas, katoke ngapret terus langsung niru ngapret men. Ora nyawang awake dhewe. Awake kuru kaya biting kok nganggo katok ngapret kaya koboi dek sandalan japit sisan. Wah, wis blas ora pokol. Lihat The Beatles dari Inggris, rambutnya gondrong kok bagus sekali. Terus leak melok-melok gondrong. Padahal rambutnya elek ngono. Terus anggil niru. Ada orang Perancis, cewek Perancis nganggo sepan kok, wah gitu kok tambah cantik gitu. Ora nyawang awake. Anggil terus nggawe sepan. Padahal kelas berat. Wong semono gedhe ning gawe sepan. Wong sing nyawang ae sekuate nek tiba. Kayak lepet kakean ketan. Anjing Pak Harto juga gitu, bangun ekonomi niru begitu saja, tidak melihat diri sendiri. Diri sendiri itu apa? Kita punya ketuhanan yang Maha Esa, kita punya Pancasila, itu gak dilihat. Pokoknya niru sana. Akhirnya apa akibatnya? Akhirnya ya sama dengan sana. Cuma sana sudah menyadari kekeliruannya, kita tidak. Apa itu? Menghasilkan manusia-manusia yang materialistis. Coba kalau dilihat dulu Pancasilanya, ketuhanan yang Maha Esanya, daulatan rakyat dan lain sebagainya, tidak akan menjadi orang yang sangat-sangat duniawi. Dan itu akibatnya sampai sekarang ini, sampai sekarang apa reformasi itu ya, yang reformasi di depan sendiri juga mereka juga yang murid-murid Pak Harto mbiyen angel kabeh. Makanya kalau saya membaca pantatnya truk itu, gambarnya Pak Harto, pilih enak zamanku toh. Itu saya jawab diri, saya jawab sendiri, ya mesti ae Mbah. Mbiyen Soeharto ini mau sampean tok, saiki ku kabeh wong Soeharto kabeh. Saya ingin itu anak-anak muda ini memotong sejarah itu, yang buruk-buruk dari orang tua itu ditinggalkan. Kita mulai lagi lah baru. Yang baik-baik kita tiru lah. Kalau memang mau belajar agama, ya belajar agama kepada yang ahli agama. Jangan sembarangan, pokoknya gagah, pokoknya kita dalile akeh. Nah, tapi dirunut dulu dari mana? Kamu sampai lihat tuh, sampai bandingno ini Kanjeng Nabi, ini mereka. Itu terus ngalor ngidul. Kanjeng Nabi bilang yasiru walatu asir. Di sini asiru walatu yasir. Sekos orang sulit. Di sini Kanjeng Nabi itu merangkul orang. Di sini nyadui wong. Ya piye? Ya kadang-kadang gegeten. Iku wong-wong sing ngono iku mbok ning ngaji ning gone dai-dai yang seperti itu, mbok ngaji ning gone terminal. Ngaji kalau calo-calo bis itu. Calo bis itu dai yang luar biasa. Oh. Mari ini supirnya pengalaman 30 tahun. Full AC. Ada karaoke-nya tuh. Buat
luar biasa. Ora kok terus wong digelandang mlebu bris kene ora tampil ya gitu. Kayak mecicil enggak saya mau enggak. Ini kok sudah jam 12:30 sampai subuh. Udahlah, saya ngomong Indonesia ini pokoknya ngenteni sampean aja. Sampean ini jangan sampai menjadi fotokopinya orang-orang yang sudah mestinya sudah harus daur ulang itu. Kalau sampean apa namanya tidak sempat belajar agama, ya saya beritahu saja garis besarnya, agama itu adalah akhlak. Nah itu aja untuk cekelan. Ad-din kulluhu akhlak. Kalau akhlak sampean lebih baik dari saya, meskipun saya ahli sembahyang, ahli tutur-tutur, ahli ngaji segala macam, akhlaknya sampean lebih baik dari saya, maka Islam sampean lebih baik dari saya. Itu untuk patokan, mengenai angel-angel. Jangan menilai mulia dari mulut dan tulisan, lihat dari perilaku. Sudah tidak ada zamannya sekarang dikibuli sama mulut. Mulut itu tidak bertulang. Saya bisa ngomong yang mulia-mulia, tapi kelakuan saya tidak. Tapi kelakuan bisa tidak ngomong sama sekali, sudah berdakwah. Ini akhlak. Ini sudah viral, di mana-mana tahu bahwa Kanjeng Nabi ngendika, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau sampai ngaji di pesantren, innama itu adalah alat untuk tahsir, bahwa maknanya tidak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, tidak, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak sudah ada, disempurnakan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini bukan hanya di Twitter, bukan hanya di Facebook, bukan hanya di Instagram, di WA itu saya sebel, ditakoki terus ini apa benar, ini apa benar. La ilaha illallah, saya buak aku wah medeni kabeh, medeni ngene bakal ngene semua angel-angel sing medeni ngono iku. Ngono terus misalnya diterusi viralkan. Pokoknya misalnya anak muni viralkan terus buak ya kan, terus jangan diviralkan. Oh coba takokno ndak viral, ditanyakan jadi viral, pokoknya ditanyakan orang banyak jadi viral. Itu sok-sokan itu, udah cekelan itu tadi. Satu, akhlak nomor satu. Nomor dua, pegang dawuhnya Kanjeng Nabi, innad dina yusrun. Bukan ad-dinu yusrun. Kanjeng Nabi ngendika innad dina yusrun. Bukan agama itu mudah, tapi sungguh agama itu mudah. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalabah. Tapi kalau kamu memberat-beratkan agama yang sudah mudah itu, kamu yang kualan. Orang-orang yang jelimet-jelimet ngebut ke agama itu kewalahan sendiri dia. Terus juk-juk terus setruk malah. Yusrun. Oh, itu bukan dawuhnya Kanjeng Nabi tok. Gusti Allah juga dawuh, bukan hanya yuridullahu bikumul yusra, titik, tidak. Ada terusnya, wala yuridu bikumul usra. Ini taukid juga, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kamu gampang, tidak titik, diteruskan, dan tidak menghendaki kamu sulit. Tahu perbedaannya kan antara berhenti dengan diteruskan. Memang Tuhan tidak menghendaki. Surat Toha ma anzalallahu alaika litasqa. Jadi kalau sampean mendapatkan ilmu agama lalu Anda menjadi sangat berat sekali, mendapat beban sekali,
hijrah, pindah ustadz. Ustadz itu ngarang itu, gampang kok tinggalnya. Mulai gue saya anak sing, ya gampang tapi jangan kemampang. Alah Gus, udah, saya yakin sampai semua itu mesti swarga titik. Ya jadi jelas kok, mangkola la ilaha illallah dakhala jannah, sudah titik. Mau diapakan lagi? Mau dipersulit? Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ngono ku ya saya ana sing nyaut, saya sing nyinyiri. Ya tapi mampir neraka apa enggak gitu ya. Ini aku suudzon terus sebagai Gusti Allah, husnudzon saja. Gusti Allah itu menyintai kita semua. Karena kita menyintai orang tua kita, menyintai guru kita, menyintai rumah kita, menyintai tanah air kita seperti yang diperintahkan. Ya. Jadi itu sajalah. Mestinya aku mau langsung maca puisi ngono, saya nak rasa tausiah bareng kesuwen. Kayaknya saya itu tidak punya dan tidak apalan kayak Leak gitu. Leak itu apalan, maca puisi ini juga apal. Ciri-ciri orang menyintai dirinya sendiri. Jadi untuk menutup ini saya akan baca puisi ini. Sampai bisa bandingkan dengan profesional tadi itu, Kang Putu sama Leak. Bacaan saya yang amatiran ini. Ini juga sudah viral ini. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan kulihat wajah-wajah yang kalah, menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan, air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada-dada tipis papan terus ku dengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan, dan kepongaan tingkah meningkah. Telingaku pun kutelengkan berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah tergayakan? Bagaimana memerangi umat sendiri, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammad. Aku sungguh merindukanmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga Anda beserta keluarga selalu dalam lindungannya.